Ketika membaca berita bila Rhoma Irama berulang tahun, pikiran ini langsung berputar pada dua hal. Pertama, pada sosok rekan jurnalis Suara Karya, Mendiang Kartoyo yang sehari-hari menjejali tentang kisah kiprah Soneta dan Haji Oma dalam perbincangan di Press Room DPR Senayan. Kedua, pada omongan Kartoyo yang juga sempat menulis biografi si Raja Dangdut ini. Selama meliput di DPR, dia bercerita begitu banyak hal dari remeh-temeh berupa guyonan hingga hal-hal serius mengenai Bang Haji dan sonetanya. Melalui cerita Kartoyo diketahui betapa berat, sekaligus nekat ketika anak tentara kelahiran Tasikmalaya yang dibesarkan di kawasan Bukit Duri Jakarta itu berusaha menaikkan gengsi musik Melayu. Kelas musik Melayu yang kala itu dianggap pejoratif dengan sebutan musik kelas lampu petromak, musik kampung becek, musik mikrofon sombok, masjid, hingga musik orang miskin, musik orang tak makan bangku sekolah, musik kaum susah di mana ketika sedih pun harus bergoyang dan berbagai hal lainnya, menjadi terpinggirkan. Kartoyo bicara panjang lebar soal-soal itu. Dia cerita mengenai artis, Anu, yang dari dahulu awal periode 1970-an tak suka Rhoma Irama pergi ke Singapura untuk mewakili Indonesia dalam sebuah festival musik. Si artis itu lebih menginginkan Bro Eri Pesolima yang pergi. Tapi untunglah Rhoma Irama yang juga mengidolakan Bro Eri kemudian pulang dengan menggondol juara pertama. Nah, dari kisah ini kalian tahu faktor lain dibalik munculnya kasus heboh goyang ngebor Inul Daratista dahulu kan, tukas Kartoyo kala itu. Dia juga tak lupa bercerita mengenai latar belakang munculnya lagu Rhoma Irama, musik, yang berisi gugatan atas adanya pengkastaan musik. Tak lupa Kartoyo menyebut sosok penyanyi yang mana yang kala itu getol ingin penghapusan musik, atas perakatan si penyanyi top itu. Maka keluarlah lirik dalam lagu berjudul, Musik, itu, kalau yang tak suka minggir. Kartoyo memang begitu dekat dengan Bang Haji. Kartoyo pun sangat bangga dengan dia serta tulisan biografi bertajul, Raja Dangdut, itu. Yang saya terkesan ketika menulis buku itu adalah ketika wawancara Iwan Fals. Iwan mengatakan lagu, Begadang, itu sama terkenalnya di Indonesia dengan Indonesia Raya. Semua orang tahu dan bisa menyanyikan, ujarnya lagi. Sama dengan Kartoyo, politisi senior dan budayawan Betawi, Ridwan Saidi, belakangan sempat menceritakan asal-usul munculnya frase, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kata Ridwan, kata itu muncul dari omongan pidato seorang dia dalam kampanye P3 tahun 1982. Rhoma waktu sempat izin memakai kalimat itu untuk lagunya. Abis kampanye yang dihadiri sampai 500.000 orang itu, dia telepon saya minta pakai izin pakai yel-yel itu. Saya jawab, tafadhal, Ji. Beberapa waktu kemudian lagu dengan yel-yel itu keluar. Masyarakat antusias tapi rezim Orde Baru gerah. Rhoma makin dicekal kiri kanan, kata Ridwan Saidi. Dan memang lagu, Begadang, yang dirilis sekitar tahun 1974 itu mencetak hits besar dan menjadi penanda awal munculnya revolusi dangdut. Kala itu catatan koran menulis album itu dalam 15 menit rata-rata terjual satu kaset. Berkat itu Rhoma Irama bersama Soneta kemudian naik haji hingga mampu mengawali membeli alat musik dan perangkat panggung yang lebih modern. Rhoma malah menjadi satu-satunya artis yang saat itu bisa naik sedan Mercy. Pendek kata performa dangdut berubah menjadi musik gedongan. Vokal Rhoma Irama yang disebut Professor of Music, University of Pittsburgh, Amerika Serikat, Andrew W. Winthrop, mempunyai vokal yang tidak merdu, tapi unik, karena bisa menjadi ekspresi suara batin mengenai duka lara kaum tertindas, juga terkesan dengan keberhasilan itu. Kalau didengarkan seksama teknik bernyanyi bagi telinga orang Amerika, vokal Bang Haji bila itu mirip King of Rock and Roll Elvis Presley. Lihat itu beberapa cengkoknya. Unik dia, kata Andrew dalam suatu perbincangan beberapa tahun silam. Lewat penelitian dia selama bertahun-tahun di Indonesia maka kemudian muncul buku keren, Dangdut Stories, A Social, Musical and History of Indonesia's Most Popular Music. Sisa perubahan besar dangdut dari musik kampungan ke gedongan yang dilakukan Rhoma Irama itu bisa terlihat dari tayangan televisi di mana Rhoma Irama menyanyi dengan lirik berbahasa Inggris tentang pandemi corona. Dengan sosok dia dan kemampuan musiknya, dangdut yang sebelum tahun 70-an disebut musik kampungan kini benar-benar melibas batas. Rhoma ternyata tetap menjadi raja tak tergantikan. Dengan menyanyi dengan lirik Inggris, dia seperti menantang generasi muda yang berkecimpung di dangdut melakukan hal sama, berani bernyanyi dengan lirik Inggris yang utuh. Bukan sekedar dicuplik untuk gaya-gayaan ala omongan,
tuan kebon, yang ngomong gado-gado bahasa di zaman company. Oma dengan fasih menyanyikan lagu berbahasa Inggris itu.